Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karisya Nunabila dengan akhiran NIM 013. Perkenalkan, nama saya Anggun Sukmarini dengan NIM akhir 058. Saya Sinta Diulandari dengan akhiran NIM 067. Nama saya Gadis Waningyu dengan akhiran NIM 070. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Menurut KBBI, deskripsi diartikan sebagai penjelasan atau penggambaran yang dilakukan secara terperinci dan lugas. Nah, sesuatu yang dideskripsikan itu disebut dengan objek. Objek ini nantinya harus dapat diterima oleh panca indera. Dengan demikian, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara mendetail, baik itu barang, lokasi, peristiwa, makhluk hidup, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, merasakan, atau mengalami peristiwa yang disampaikan oleh penulis. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek secara mendetail, sehingga pembaca dapat melihat, merasakan, atau mengalami sesuatu yang dijelaskan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dikenal melalui tujuan, objek, dan konten yang ada di dalamnya. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari aspek tujuan. Dari aspek tujuan, teks deskripsi ditulis untuk memberikan gambaran tentang objek seakurat dan sekomprehensif mungkin dari perspektif penulisnya. Hal ini memungkinkan pembaca untuk membayangkan objek tersebut seakan-akan mereka mengalaminya secara langsung. Oleh karena itu, teks deskripsi melibatkan 5 indera penulis, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, perasaan, dan penciuman. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari aspek objek. Ciri dari objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi bersifat spesifik, individual, dan pribadi. Dengan kata lain, hasil dari observasi dari objek yang dideskripsikan bisa berbeda meskipun kategori objeknya sama. Misalnya, ketika seorang menulis teks deskripsi tentang tempat wisata A, menggambarkan tempat tersebut sebagai sangat ramai dan penuh. Namun, B mungkin melihat tempat yang sama sebagai lokasi wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi bersama. Intinya, meskipun objeknya identik, cara penggambaran setiap penulisan bisa berbeda-beda. Ketiga, ciri teks deskripsi dari aspek isi. Ciri ketiga dari teks deskripsi terkait dengan isi. Teks deskripsi harus berisi informasi yang lengkap, jelas, dan terinci berdasarkan pengamatan penulis. Teks ini bersifat subjektif sehingga sering menggunakan kata-kata sifat. Contohnya adalah, kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, tebal, dan berwarna abu-abu. Ekor kucing itu panjang dan selalu bergerak setiap kali aku memanggilnya, sangat lucu dan mengemaskan. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk dan isi. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang bagian dari teks lainnya. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut tersendiri dan tidak terkait dengan teks lain. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut muncul secara singkat dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terbagi menjadi teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial yaitu teks yang menggambarkan objek dengan mempertimbangkan sudut pandang, ruang, dan waktu. Yang kedua, teks deskripsi objektif yaitu teks yang memberikan informasi mengenai sebuah objek apa adanya tanpa tambahan opini. Teks deskripsi subjektif yaitu teks yang menyajikan informasi dengan tambahan pendapat penulis menurut apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi adalah awal dari teks deskripsi yang menyajikan pengenalan mengenai nama objek,
arti nama tersebut, lokasi, sejarah kemunculannya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang ingin dideskripsikan. Contohnya, jika objek yang diambil adalah pantai, penulis dapat memberikan informasi terkait nama dan lokasi pantai tersebut. Penulis juga bisa menjelaskan seberapa terkenal pantai tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian, merupakan penjelasan mendetail dari perspektif penulis mengenai suatu objek. Penulis menyampaikan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan saat mengamati objek yang dipilih. Di bagian ini, penulis bisa menjelaskan setiap bagian yang ada pada objek tersebut. Sebagai contoh, saat mendeskripsikan pantai, penulis bisa menyatakan bahwa pantai adalah tempat yang sangat menawan, dengan suara ombak yang ramai, meskipun cuacanya sangat panas, sehingga pengunjung perlu mengenakan topi agar bisa menikmati pemandangan. Penulis juga dapat menggambarkan kondisi pasir dan suasana saat senja di pantai tersebut. Yang terakhir yaitu simpulan atau kesan, merupakan bagian yang menyampaikan kesimpulan atau impresi dari pengamatan penulis mengenai objek. Namun, bagian ini tidak wajib dituliskan, artinya bisa atau tidak. Contoh, meskipun pantai ini sangat indah, masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang sangat baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat. Yang kelima, mengandung kata kerja. Kata kerja ini dapat berupa perasaan atau pendapat dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai sebuah subjek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari teks deskripsi. Dari contoh tersebut, objek yang dideskripsikan adalah sebuah bus yang digunakan dalam perjalanan ke Tanah Toraja. Nah, dari keterangan yang telah disajikan pada contoh tersebut, dapat diketahui ada 3 bagian yang menjadi struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi. Bagian ini berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Nah, pada contoh teks tersebut, identifikasi terdapat pada paragraf awal, yang dimana paragraf tersebut berisi tentang memperkenalkan bus, tujuan perjalanan, serta waktu keberangkatan bus. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini, penulis menjelaskan bagian-bagian atau ciri-ciri khusus dari objek secara rinci. Dalam contoh teks tersebut, dijelaskan tentang ukuran bus, warna, bagian-bagian seperti pintu, kursi, kaca, serta fasilitas yang ada di dalam bus. Dan struktur yang terakhir adalah simpulan. Nah, bagian ini berisi kesan umum atau simpulan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Pada contoh teks tersebut, simpulan berisi tentang kesan bahwa bus tersebut sangat nyaman dan perjalanan terasa sangat menyenangkan. Selain itu, ada kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tersebut, antara lain yang pertama adalah menggunakan kata benda yang berkaitan dengan objek. Misalnya terdapat pada kata bus, kursi, pintu, dan lain-lain. Yang kedua
ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan ciri objek, misalnya pada kata besar, nyaman, hijau muda, dan merah. Nah, yang ketiga, ada menggunakan frasa yang mengandung kata benda, misalnya pada contoh tersebut terdapat kalimat kaca depannya sangat besar dan kalimat pintu untuk penumpang yang menunjukkan kata benda pada suatu frasa. Dan yang terakhir ada menggunakan kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Nah, misalnya terdapat pada kalimat di sisi kanan yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian ada pukul 8 malam yang menunjukkan keterangan waktu, serta di bagian bawah kursi yang menunjukkan keterangan tempat.